Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Deni Yudiantoro selaku dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nabila Aisyatur dengan NIM 006, Umi Farika dengan NIM 012, Sabila Rizkiana dengan NIM 025, Rian Suhandito dengan NIM 033, Nafira Nuraini Mukhibah dengan NIM 040, dan Alta Widyatama dengan NIM 041. Akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Berikut adalah penjelasan tentang materi yang berjudul Analisis Pemasaran Studi Kelayakan Bisnis. Identifikasi pelanggan prospektif. Pelaku studi hendaknya sejak ini sudah mengetahui dan dapat pengembangan profil pelanggan yang menggambarkan sifat orang-orang secara spesifik di pasar sasaran. Guna mencapai itu semua, perlu disiapkan profil pelanggan secara lengkap, mulai dari siapa mereka, di mana mereka tinggal, apakah mereka pengusaha atau karyawan, apa yang mereka lakukan dengan waktu dan uang mereka, pilihan mereka akan produk, jasa, dan merek. Profil pelanggan ini akan memudahkan pada waktu merancang bauran pemasaran bagi kebutuhan, minat, keinginan, selera, dan pola perilaku spesifik mereka. Tapi jika usaha hanya memperlakukan pasar secara umum, seolah-olah semua orang mempunyai selera yang sama, hanya beberapa orang yang saja yang dapat mendapat sesuatu yang benar-benar mereka inginkan. Selebihnya tetap menjadi orang-orang yang mencari produk yang dapat memenuhi selera mereka. Ada 5 cara untuk mengenal sifat orang-orang yang membutuhkan pasar sasaran, yaitu yang pertama, faktor demografi. Faktor ini mudah diukur, yaitu menyangkut umur, jenis kelamin, tingkat pendapatan, pekerjaan, kebangsaan, tingkat pendidikan, suku, agama, dan status keluarga. Jenis informasi ini telah dicatat secara rapi oleh Biro Statistik atau BSP. 2. Faktor geografi. Pelanggan dapat digambarkan melalui tempat tinggal mereka. Faktor ini menyangkut mereka tinggal di utara atau selatan, daerah kota atau pedesaan, beriklim panas atau dingin, daerah tropis atau daerah kering. Yang ketiga ialah faktor psikografi. Faktor ini berhubungan dengan gaya hidup masyarakat yang diarahkan pada apakah mereka berwatak ramah atau pendiam, percaya diri dan berminat mencoba hal-hal baru, energik dan senang olahraga. 4. Faktor manfaat. Orang yang pergi ke restoran karena makanan yang ditawarkannya, tetapi ada juga yang ke restoran karena menyukai kokinya, suasananya, dan pelayanan. 5. Faktor guna. Faktor ini lebih identik dengan pelanggan pemakaian produk atau jasa karena alasan yang berbeda-beda. Menyatukan profil pelanggan. Profil pelanggan dapat dipandang dari berbagai sasaran. Profil pelanggan berupaya mengidentifikasi dimensi dan bagaimana saling berhubungan untuk membentuk sifat unit dari pasar sasaran. Profil pelanggan juga dapat dianalogikan sebagai usaha dari pasar sasaran. Profil ini bertujuan untuk menggambarkan sifat multidimensi dari orang-orang di pasar. Artinya, pelanggan yang memiliki keunikan. Jika semua konsumen sama, maka usaha dapat melakukan penyesuaian penawaran untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan perbedaan dalam masyarakat menyebabkan mereka sulit untuk diidentifikasi. Namun perbedaan mereka merupakan alasan begitu banyak peluang usaha baru. Dalam bisnis, pengelolaan profil pelanggan merupakan hal yang sangat penting bagi pengembangan perusahaan. Lebih dari sekedar pengumpulan data-data tentang pelanggan, pengelolaan ini menggabungkan integrasi dan strategi agar perusahaan bisa menangani interaksi dengan pelanggan secara lebih maksimal. Selanjutnya, analisis persaingan. Analisis pesaing atau disebut juga analisis kompetitif adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis strategi bisnis pesaing untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka yang berkaitan dengan perusahaan atau penawaran. Analisis persaingan penting dilakukan karena dapat membantu dalam menentukan kekuatan dan kelemahan pesaing untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam jangka panjang maupun pendek. Selain itu, analisis persaingan juga dapat mengembangkan strategi untuk memperluas bisnis ke pasar baru maupun pasar saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan identifikasi pesaing yaitu: yang pertama, menentukan siapa saja pesaing kita. Yang kedua, pelajari produk dan layanan yang ditawarkan oleh pesaing. Yang ketiga, pelajari strategi penjualan yang digunakan pesaing. Yang keempat, analisis bagaimana pesaing memasarkan produk dan layanan. Dan yang terakhir, pelajari terkait tentang konten pesaing. Selanjutnya, analisis pasar. Analisis pasar adalah suatu penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar.
Tujuan dilakukan analisis pasar yakni ingin mengetahui siapa saja yang memakai, menggunakan barang dan jasa tersebut, apakah barang tersebut untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kembali. Analisis pasar meliputi lokasi pasar, luasnya pasar, sifatnya pasar, dan karakteristik pasar. Analisa pasar merupakan faktor paling penting dilakukan sebelum melakukan usaha, karena hasil dari analisis tersebut akan sangat berguna untuk mengetahui seberapa besar potensi bisnis yang ada dan berapa lama suatu bisnis tersebut bisa bertahan. Analisis pasar bermanfaat untuk mendapatkan konsumen, menjadi tren bisnis, mendapat keuntungan yang lebih cepat, mengurangi risiko, rencana jangka panjang, melihat persaingan, dan memanfaatkan peluang. Terdapat langkah-langkah analisis pasar. Yang pertama, menentukan pasar yang relevan. Kedua, menganalisa permintaan primer. Ketiga, menganalisa permintaan selektif. Yang keempat, analisa pasar untuk menetapkan segmen pasar. Yang kelima, menganalisa persaingan. Dan yang keenam, analisa pasar untuk mengidentifikasi target potensial. Strategi pemasaran. Terdapat beberapa macam pengertian strategi dari para ahli. Menurut Mahrus dalam Umar 2131, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin, puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana cara tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi didefinisikan secara khusus sebagai tindakan yang bersifat instrumental, senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Menurut Chandra 2002-93, strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran. Terdapat pemerintahan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Program pemasaran meliputi tindakan-tindakan pemasaran yang dapat mempengaruhi pemerintahan terhadap produk. Di antaranya dalam hal merubah harga, memodifikasi kampanye iklan, merancang promosi khusus, menentukan pilihan saluran distribusi, dan sebagainya. Rencana pemasaran. Rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Hal ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Dalam penerapan suatu strategi pemasaran, tentunya sistem kelolanya diambil secara sistematis. Artinya, dalam setiap ketuk palu yang dilakukan, hal ini telah mendapat persetujuan dari seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Langkah-langkah menyusun market plan. Yang pertama, lakukan analisis situasi. Analisis SWOT berperan penting dalam proses pemetaan sebuah peluang permasalahan perusahaan, sehingga suatu perusahaan dapat mengetahui permasalahan yang akan muncul di pasar, serta membuat perkiraan tentang kematangan sebuah perusahaan. Yang kedua, tujuan dan sasaran harus terbentuk. Selanjutnya adalah membentuk sebuah tujuan marketing dan membidik target pemasaran. Permisalan yang harus diambil adalah perusahaan tahu mengenai informasi siapa serta kemana produk harus dipasarkan. Yang ketiga, penyusun strategi dan program berkelanjutan. Strategi sendiri merupakan daya kemampuan sebuah organisasi dalam menciptakan sebuah tindakan berjangka waktu panjang. Setelah semua terlaksana, yang perlu dilakukan adalah membuat sebuah program berkelanjutan sehingga tidak akan diam di tempat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.